Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irma Rismawati dengan nomor NPM 125251003. Saya dari Prodi S1 Akuntansi semester 1. Kali ini akan membahas tentang simulasi analisis keuangan membedah kinerja PT KNU Ritelindo versus PT Kebayoran Niaga Utama. Di sini ada tabel analisis keuangan komparatif, perbandingan data keuangan berdasarkan periode. Ada akun PT KNU Ritelindo 29 Februari 2024, ada PT Kebayoran Niaga Utama 31 Desember 2024. Ada total aset lancar sebesar 682 juta, ada total liabilitas sebesar 195 juta, ada total aset sebesar 829 juta 500, ada total liabilitas sebesar 400 juta, ada penjualan bersih selama 2 bulan yaitu sebesar 480 juta, ada laba kotor selama 2 bulan sebesar 120 juta, terus ada laba bersih sebesar 45 juta dalam 2 bulan dan totalnya itu sebesar 2.751.500.000. Di sini ada bagian tentang PT Kebayoran. Total asetnya itu sebesar 47.993 juta. Terus ada total liabilitas sebesar 22.180 juta. Terus ada total aset sebesar 98.542 juta. Total liabilitas sebesar 40.875 juta. Dan ada penjualan bersih selama setahun yaitu sebesar 77.850 juta. Terus ada laba kotor selama setahun yaitu 11.215 juta rupiah. Terus ada laba bersih sebesar 2.988 juta selama setahun dan totalnya itu sebesar 301.603 juta. Nah, ini kita ke analisis. Di sini di analisis ada data keuangan PT KNU Ritelindo berdasarkan data hasil kerja per 29 Februari 2024 diekstrak dari laporan keuangan audit per 31 Desember 2024. Di sini ada kategori analisis, rasio keuangan, rumus, perhitungan PT KNU Ritelindo, hasil KNU, perhitungan PT Kebayoran Niaga Utama, dan hasil Kebayoran. Di kategori analisis ada likuiditas, rasio keuangannya itu rasio lancar. Rumusnya itu ada aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Jadi aset lancar itu sebesar 6
682 juta dibagi 195 juta dan hasilnya itu 3,5. Ada solvabilitas, rasio keuangannya itu rasio utang terhadap aset, rumusnya itu total liabilitas dibagi total aset. Total liabilitas itu sebesar 400 juta dibagi yang ini nih. Nah, dibagi 829.500 dan hasilnya itu 48%. Terus ada profitabilitas, margin laba kotor, dan rumusnya itu laba kotor dibagi penjualan bersih. Jadi laba kotornya itu sebesar 120 juta, penjualan bersihnya itu 480 juta dan hasilnya itu 25%. Terus ada margin laba bersih dan rumusnya itu laba bersih dibagi penjualan bersih. Nah, laba bersihnya itu sebesar 45 juta dan penjualan bersihnya itu 480 juta dan hasilnya itu 9,40%. Ini kan yang perhitungan PT KNU Ritelindo. Sekarang yang perhitungan PT Kebayoran Niaga Utama. Ada likuiditas. Nah, rasio keuangannya itu rasio lancar dan rumusnya itu aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Nah, jadi si aset lancar itu sebesar 47.953 juta. Nah, ini dibagi 22.180 juta. Nah, hasilnya itu 2,16. Terus ada solvabilitas dan rasio keuangannya itu rasio utang terhadap aset. Rumusnya itu total liabilitas dibagi total aset. Nah, jadi total liabilitasnya itu yang ini sebesar 40.875 juta dibagi yang bawahnya 98.542 juta. Jadi hasilnya itu 41%. Lagi itu ada profitabilitas, rasio keuangannya itu margin laba kotor. Nah, rumusnya itu laba kotor dibagi penjualan bersih. Jadi laba kotornya itu yang ini yang 11.215 juta dibagi 77.850 juta. Nah, hasilnya itu 14%. Terus ada margin laba bersih. Rumusnya itu laba bersih dibagi penjualan bersih. Jadi di PT Kebayoran itu laba bersihnya itu yang 2.988 juta dibagi penjualan bersih.
penjualan bersihnya itu sebesar 77.850 juta. Nah, hasilnya itu 3,80. Terus ada analisis likuiditas. Berdasarkan rasio lancar, PT KNU Retailindo sebesar 3,5 berada pada posisi likuiditas yang lebih aman dibandingkan PT Kebayoran Niaga Utama yang sebesar 2,16. Artinya, KNU memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Terus ada analisis solvabilitas. PT KNU Retailindo memiliki rasio utang terhadap aset sebesar 48%, lebih tinggi dibandingkan PT Kebayoran Niaga Utama yang sebesar 41%. Ini menunjukkan bahwa KNU lebih agresif menggunakan pendanaan dari utang. Implikasinya, KNU memiliki risiko keuangan yang lebih tinggi, namun berpotensi mempercepat pertumbuhan. Sementara Kebayoran lebih konservatif dan stabil dalam struktur modalnya. Terus ada analisis profitabilitas margin laba kotor. Margin laba kotor PT KNU Retailindo sebesar 25%, jauh lebih tinggi dibandingkan PT Kebayoran Niaga Utama yang hanya 14%. Hal ini menunjukkan bahwa KNU lebih unggul dalam menghasilkan laba dari setiap rupiah penjualan setelah dikurangi harga pokok. Kemudian penyebabnya adalah strategi harga yang lebih tinggi atau efisiensi dalam penggadaan barang. Terus ada bagian margin laba bersih. PT KNU Retailindo juga unggul dalam margin laba bersih dengan 9,40%, sedangkan PT Kebayoran Niaga Utama hanya 3,80%. Perbedaan signifikan ini menunjukkan bahwa meskipun Kebayoran memiliki laba kotor besar secara nominal, biaya operasional perusahaan besar seperti gaji, distribusi, dan administrasi sangat tinggi sehingga menekankan laba bersih. Terus ada kesimpulan secara keseluruhannya. Jadi PT KNU Retailindo menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam hal likuiditas dan profitabilitas, meskipun memiliki risiko solvabilitas yang lebih tinggi. Sementara itu, PT Kebayoran Niaga Utama lebih stabil dari sisi struktur modal, namun kurang efisien dalam menghasilkan laba bersih. Strategi ke depan perlu disesuaikan dengan tujuan pertumbuhan dan toleransi risiko masing-masing perusahaan. Ini tampilannya yang bagian analisis yang data keuangan PT KNU Retailindo berdasarkan data hasil kerja
29 Februari dengan 31 Desember 2024. Di sini juga ada perbandingannya. Perbandingan antara PT KNU Ritelindo 29 Februari 2024 dan PT Kebayoran Niaga Utama 30 Desember 2024. Ini dan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan